Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi kami yang berjudul proses terjadinya aktivitas motorik. Anggota dari kelompok kami sendiri yang pertama Taufik Ridho dengan stambuk atau NIM A421211036. Selanjutnya ada Hafid Tegar Putra dengan NIM A421211041. Dan selanjutnya saya sendiri Muhammad Rafil 421211071. Selanjutnya Nikadek Ayu Tarisa A421211096. Muhammad Rida A421211026. Akwan A421211071. Dan yang terakhir Kristo Putra Ginli dengan stambuk atau NIM A421211176. Langsung saja untuk menghemat waktu, yang pertama adalah teori pemrosesan informasi. Teori pemrosesan informasi adalah pendekatan yang relevan dalam memahami bagaimana otak manusia memproses informasi untuk menghasilkan aktivitas motorik. Teori ini menekankan peran sistem saraf pusat dalam menerima, memproses, dan merespon rangsangan dari lingkungan sekitar. Dalam konteks aktivitas motorik, proses ini melibatkan beberapa tahap utama yang mencakup perencanaan gerakan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan gerakan fisik. Berikut adalah beberapa konsep penting dalam teori pemrosesan informasi yang berkaitan dengan aktivitas motorik. Yang pertama, input dan output. Dalam konteks aktivitas motorik, input mencakup semua informasi sensorik yang diterima oleh tubuh, seperti sinyal dari mata, telinga, kulit, dan sistem sensorik lainnya. Informasi ini kemudian diproses oleh otak dan output merujuk pada respon motorik atau gerakan fisik yang dihasilkan sebagai hasil dari pemrosesan informasi tersebut. Selanjutnya, perencanaan gerakan. Teori ini menjelaskan bahwa aktivitas motorik dimulai dengan perencanaan gerakan. Dan yang terakhir, eksekusi gerakan. Setelah perencanaan gerakan selesai, otak mengirim sinyal kepada sistem saraf periferi dan otot untuk melaksanakan gerakan tersebut. Selanjutnya, umpan balik sensorik. Teori pemrosesan informasi juga menggarisbawahi pentingnya umpan balik sensorik dalam pengaturan aktivitas motorik. Dan yang terakhir, peran memori dan pembelajaran. Sistem pemrosesan informasi juga berkaitan dengan peran memori dan pembelajaran dalam aktivitas motorik. Pada mulanya, ahli teori belajar menyatakan bahwa belajar merupakan hubungan atau kontak antara stimulus dan respon pada tingkat yang sederhana. Karena itu, bila stimulus diterima oleh subjek belajar, maka respon pun terjadi. Selama latihan ditafsirkan bahwa respon diharapkan dapat terjadi. Jika rangsangan itu datang secara aktif, bagaimanapun juga terbukti bahwa semua kegiatan belajar adalah sesuatu yang tidak mudah untuk diterangkan. Sementara aspek S kurang R dalam belajar tidak dapat dihapuskan, maka akan terjadi perubahan besar dalam pola berpikir tentang hubungan antara S, R yang sederhana tersebut. Dewasa ini, setiap proses dipandang sebagai rangkaian sejumlah subproses yang masing-masing memegang peranan terbatas. Dalam keseluruhan proses belajar, setiap subproses berlangsung selama jangka waktu tertentu. Pandangan ini bersumber pada teori belajar yang dikenal sebagai teori pemrosesan informasi atau information processing dari Nayazik pada tahun 2017. Dengan menggunakan teori pemrosesan informasi yang di dalamnya berpikir sebagai suatu kejadian atau peristiwa dalam otak yang meliputi urutan langkah pengolahan informasi dari saat diterima sampai saat dilepaskan lagi. Ini menurut pendapat dari Winkel pada tahun 2009. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Hafid Tegar Putra. Baik, saya Hafid Tegar Putra akan melanjutkannya. B. Pemrosesan informasi dalam belajar. Pemahaman tentang pemrosesan informasi dalam belajar memiliki relevansi yang kuat dengan aktivitas motorik, terutama dalam konteks perkembangan keterampilan motorik dan peningkatan performa. Proses belajar tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan penyimpanan informasi, tetapi juga mencakup pemahaman dan perubahan perilaku yang berdampak pada aktivitas motorik. Dalam konteks ini, berikut ada beberapa konsep utama yang berkaitan dengan pemrosesan informasi dalam belajar aktivitas motorik. A. Penerimaan informasi sensorik. Dalam aktivitas motorik, belajar dimulai dengan penerimaan informasi sensorik dari lingkungan sekitar. Misalnya, seseorang bermain sepak bola harus menerima dan memproses informasi visual tentang posisi rekan setim dan lawan.
suara instruktur pelatih, dan umpan balik sensorik dari tubuh sendiri, seperti posisi kaki dan posisi bola. B. Perencanaan dan strategi. Setelah informasi sensorik diterima, individu harus merencanakan gerakan atau tindakan yang sesuai. Dalam hal ini, pemahaman strategi dan taktik dalam olahraga atau perencanaan langkah-langkah dalam aktivitas motorik lainnya memainkan peran kunci dalam belajar. Pembelajaran seringkali melibatkan pemahaman tentang cara mengkoordinasikan gerakan tubuh untuk mencapai tujuan tertentu. C. Eksekusi dan umpan balik. Proses belajar juga mencakup eksekusi gerakan dan penilaian umpan balik. Individu membandingkan gerakan hasil mereka dengan tujuan yang diinginkan, mencari umpan balik sensorik dari tubuh mereka, dan memutuskan apakah perubahan atau penyesuaian yang diperlukan. Umpan balik ini dapat membantu individu memperbaiki keterampilan motorik mereka dari waktu ke waktu. D. Pembelajaran implik dan eksplik. Belajar aktivitas motorik dapat menjadi eksplisit dan implisit. Pembelajaran eksplisit melibatkan pemahaman yang sadar tentang teknik atau strategi yang digunakan, sementara pembelajaran implisit terjadi tanpa pemahaman yang sadar. Contohnya, pembelajaran implisit adalah saat seseorang secara perlahan memperbaiki teknik bermain gitar tanpa menyadarinya. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan kepada teman saya. Perkenalkan, nama saya Taufik Ridho dengan NIM 421211036. Pemahaman tentang memproses informasi dalam belajar aktivitas motorik dapat membantu pelatih, instruktur, dan individu yang ingin meningkatkan keterampilan motorik mereka. Ini juga berperan penting dalam mengembangkan program pelatihan yang efektif dan dalam memahami bagaimana individu merespon latihan dan pengajaran. Dengan demikian, menggabungkan teori pemrosesan informasi dengan pembelajaran aktivitas motorik dapat memperkuat upaya meningkatkan keterampilan motorik dan mencapai prestasi yang lebih tinggi. Respon kinetik sebagai keluaran dari suatu proses sistem akan menghubungkan dengan kecepatan memberikan reaksi dan pengambilan keputusan. Pengolahan informasi pada saat melakukan aktivitas keterampilan telah melalui 3 tahap, yaitu di sini ada masukan atau bisa dibilang input, pengambilan keputusan, dan kelurahan output. Ya, di sini masukan atau disebut input. Masukan atau disebut input merupakan informasi yang diperoleh secara sadar dari lingkungan atau luar yang selanjutnya untuk memutuskan tanggapan yang harus dilakukan dalam penguasaan keterampilan. Masukan ini merupakan tahap bagaimana seorang mempertimbangkan informasi yang masuk atau dirasakan dari luar untuk kemudian menginterpretasikan penting atau tidaknya respon tersebut. 2. Pengambilan keputusan. Kemampuan perseptual dalam pengolahan informasi merupakan penyedia informasi untuk mengambil suatu keputusan dalam suatu aktivitas fisik. Pengambilan keputusan merupakan tahapan di mana di dalamnya telah menjadi memproses, yaitu mengenali informasi yang diperoleh, memproses dalam memori, dan mempersepsi masukan untuk menghasilkan suatu keluaran yang diinginkan. 3. Keluaran atau biasa disebut output. Dalam belajar gerak, output merupakan tanggapan seseorang yang ditujukan dalam suatu keterampilan setelah dilakukan memproses informasi. Output ini nantinya dapat dijadikan dasar atau ukuran dalam pengambilan keputusan yang perlu adanya perbaikan atau dilanjutkan pada tingkat keterampilan yang lain. Ya, sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rida dengan NIM A421212126. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang di bagian C, yaitu alat-alat penerima informasi. Dalam konteks aktivitas motorik dan pemrosesan informasi, ada beberapa alat atau mekanisme penting yang berperan dalam menerima informasi sensorik dari lingkungan. Yang pertama adalah mata, di mana mata adalah alat penerima informasi visual yang memungkinkan
kita untuk melihat dunia sekitar. Informasi visual seperti warna, bentuk, jarak, dan gerakan sangat penting dalam aktivitas motorik, terutama dalam olahraga, navigasi, dan tindakan sehari-hari. Yang kedua ada telinga. Telinga adalah alat penerima informasi auditif yang memungkinkan kita untuk mendengar suara, instruksi, sinyal, dan informasi verbal. Pendengaran memainkan peran penting dalam aktivitas motorik seperti menjalankan tugas-tugas yang melibatkan koordinasi suara dengan gerakan fisik seperti bermain atau berkomunikasi selama aktivitas olahraga. Yang ketiga ada kulit. Kulit adalah organ terbesar dalam tubuh manusia yang mengandung berbagai jenis reseptor sensorik. Informasi sensorik dari kulit mencakup sentuhan, tekanan panas, dan dingin. Alat ini memungkinkan kita merasakan sentuhan dan tekstur, memastikan perlindungan dari bahaya fisik, dan memainkan peran penting dalam aktivitas motorik seperti memegang benda dan berinteraksi dengan lingkungan. Yang keempat, sistem proprioseptif mencakup reseptor khusus dalam otot, sendi, dan ligamen yang memberikan informasi tentang posisi tubuh, gerakan, dan ketegangan otot. Informasi ini memungkinkan kita untuk merasakan di mana tubuh kita berada dalam ruangan dan waktu yang kritis dalam koordinasi gerakan dan menjaga keseimbangan. Yang kelima, organ vestibular. Organ vestibular di dalam telinga dalam memainkan peran kunci dalam menjaga keseimbangan dan orientasi tubuh. Ini membantu kita merasa tegak, berjalan, berlari, dan melakukan aktivitas motorik lainnya tanpa jatuh atau kehilangan keseimbangan. Kemudian yang terakhir, reseptor olfaktori dan gustori memungkinkan kita untuk merasakan bau dan rasa meskipun mereka mungkin tidak secara langsung terlibat dalam koordinasi gerakan fisik. Mereka dapat mempengaruhi preferensi dan motivasi untuk melakukan aktivitas motorik tertentu seperti olahraga atau kegiatan yang melibatkan makan dan minum. Ya, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Akwan dengan stambuk K421211171. Ya, terakhir itu kesimpulan. Dalam makalah ini kami telah menjelaskan proses terjadinya aktivitas motorik dengan mempertimbangkan berbagai konsep termasuk teori pemrosesan informasi dalam belajar, dan alat-alat penerima informasi yang relevan. Aktivitas motorik adalah elemen penting dalam kehidupan sehari-hari kita, dan pemahaman tentang kompleksitas proses ini memiliki dampak besar pada berbagai aspek kehidupan manusia. Kami menyoroti pentingnya pemahaman tentang teori pemrosesan informasi dan dalam konteks aktivitas motorik yang mencakup input dan output, perencanaan gerakan, eksekusi gerakan, dan umpan balik sensorik. Teori ini membantu kita memahami kerumitan otak dan sistem saraf dalam menghasilkan gerakan fisik. Pemrosesan ini dalam belajar aktivitas motorik adalah konsep perencanaan gerakan, eksekusi, dan umpan balik. Dengan memahami mekanisme ini, kita dapat meningkatkan keterampilan motorik dan mencapai performa yang lebih baik. Kami juga menyoroti beragam alat penerima informasi yang digunakan oleh tubuh, termasuk mata, telinga, kulit, sistem proprioseptif, dan organ vestibular. Semua alat ini bekerja sama untuk memberikan informasi sensorik yang kritis dalam koordinasi gerakan dan pengambilan keputusan. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.